Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainab Iriani, NIM 202109648409, Prodi PAUD kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pendidikan anak. Pengertian pendidikan anak. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar dan bertujuan untuk membimbing anak didik ke arah kedewasaan jasmani dan rohani yang sempurna. Ciri manusia sempurna menurut Islam adalah jasmaninya sehat serta kuat, termasuk keterampilannya. Akalnya cerdas serta pandai, dan hatinya penuh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kepribadian anak yang didasarkan atas nilai-nilai yang menjadi falsafah para pendidik yang telah diyakini kebenarannya. Pendidik bukanlah sekedar mengajar yang dilakukan begitu saja yang diberikan kepada si terdidik, akan tetapi merupakan suatu proses di dalam mengembangkan individu. Pengembangan individu untuk membentuk dirinya ke arah pola hidup yang lebih baik sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Pendidikan anak ditafsirkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 25. Al-Luqman ayat 12 sampai 19 dan An-Nisa ayat 9. Di dalam surat An-Nisa dijelaskan bahwa tafsir ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Sasaran kebaikan adalah orang tua, berarti yang diminta untuk mempersembahkan kebaikan kepada orang tua itu ialah anak. Anak berarti manusia yang masih kecil, tetapi siapa saja yang merupakan anak dari orang tua sementara itu orang tua itu tidak mesti masih hidup saja. Karena kepada orang tua yang sudah meninggal pun anak dapat menyampaikan baktinya, yaitu dengan mendoakannya. Ayat ini berbicara tentang pendidikan anak, baik anak itu masih kecil maupun sudah dewasa, bahkan tua. Dua aspek yang ditetapkan Allah mengenai pendidikan anak, yaitu 1. Tidak menyembah selain Dia. Ini merupakan pendidikan agama. Isinya ialah A. Pendidikan keimanan, yaitu mengenal dan meyakini adanya Tuhan dan mematuhinya. Tuhan itu yang Maha Esa, bukan Tuhan yang banyak. B. Pendidikan ibadah, meliputi 1. Ibadah mahdah, yaitu ibadah-ibadah murni atau formal seperti sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah, ibadah tidak formal, yaitu pengabdian dalam bentuk apapun yang dikerjakan karena Allah atau ibadah sosial. Yang kedua, berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua.
Adapun metode pendidikan anak dalam Al-Quran ialah 1. Metode teladan, 2. Metode cerita, 3. Metode nasihat, 4. Metode pembiasaan, 5. Metode hukuman atau ganjaran, 6. Metode ceramah, dan yang ketujuh metode diskusi. Jadi kesimpulannya di sini adalah kita dalam mendidik anak-anak kita, entah itu di sekolah, di rumah, itu harus dengan cara kelembutan, seperti berkata lembut dan sopan. Dan tidak boleh dengan kekerasan, seperti membentak. Dan dengan pendidikan kita bisa membentuk karakter anak, seperti dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.